Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai biotransformasi. Jadi perkenalkan, saya Insan Nur Kamila dengan NIM L021231020. Jadi biotransformasi ini merupakan satu proses metabolik yang ada dalam organisme yang berfungsi untuk mengubah, menetralisir atau bahkan mengeliminasi senyawa asing atau xenobiotik yang berpotensi toksik. Biotransformasi memainkan peran penting dalam ilmu kelautan dan perikanan, terutama dalam memahami bagaimana cara organisme untuk mengatasi polutan-polutan yang masuk ke dalam tubuhnya, seperti logam berat, hidrokarbon, dan hidroklorin. Biotransformasi memainkan peran penting dalam ilmu kelautan dan perikanan, terutama memahami bagaimana cara organisme untuk mengatasi polutan-polutan berbahaya yang akan masuk ke dalam tubuhnya, seperti hidrokarbon, logam berat, dan bahan organoklorin. Biotransformasi ini sangat relevan dengan pencemaran laut, kesehatan ikan, dan keamanan pangan, karena dalam proses mekanisme biotransformasi ini digunakan oleh organisme laut untuk mengatasi paparan dari polutan berbahaya. Pencemaran laut yang diakibatkan oleh hidrokarbon, pestisida, dan zat-zat polutan yang berbahaya lainnya dapat terakumulasi dalam jaringan makanan ikan dan organisme laut lainnya. Nah, efek-efek dari pencemaran laut yang terdapat pada organisme laut ini akan mengakibatkan stres oksidatif dan juga gangguan metabolisme. Nah, pada proses biotransformasi ini terdapat 2 tahap utama, yaitu pertama, fase 1, di mana terjadi proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Pada fase ini, xenobiotik akan mengalami perubahan sifat kimia melalui proses oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Selanjutnya yaitu fase kedua, konjugasi, di mana setelah terjadi modifikasi pada fase 1, senyawa tersebut akan mengalami konjugasi dengan molekul endogen. Nah, proses ini bertujuan untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan melalui empedu dan urin. Peran transformasi dalam detoksifikasi sangat penting untuk mengurangi toksisitas. Oleh karena itu sangat penting untuk melanjutkan biotransformasi sampai ke tahap kedua, karena hal ini sangat penting untuk mengurangi atau mengeliminasi efek toksik terhadap senyawa tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi. Yang pertama yaitu sifat kimia xenobiotik yang menjadi faktor utama di mana senyawa yang lebih lipofilik cenderung terakumulasi dalam jaringan lemak. Yang kedua yaitu logam seperti kadmium, merkuri, dan tembaga dapat diikat oleh protein metallohinin untuk mengurangi toksisitasnya. Yang ketiga ada senyawa organik beracun seperti hidrokarbon aromatik polisilik dan PCBs seringkali mengalami oksidasi melalui enzim sitokrom 450 pada fase 1. Tetapi metabolit utama antara yang terbentuk dapat menjadi lebih toksik jika tidak dikonjugasi pada fase 2. Selanjutnya, enzim memainkan peran krusial dalam proses biotransformasi di mana organisme perairan dengan mengubah senyawa asing atau xenobiotik menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Pada fase 1 biotransformasi, enzim sitokrom 450 berperan dalam reaksi oksidasi hidrolikasi dan epoksidasi. Namun dalam beberapa kasus, produk antara yang dihasilkan justru lebih toksis daripada senyawa awal. Adapun dampak terhadap ekosistem laut dan perikanan, akumulasi polutan dalam rantai makanan laut memiliki dampak serius terhadap ekosistem perairan dan industri perikanan. Senyawa xenobiotik yang tidak sepenuhnya mengalami biotransformasi dapat terakumulasi dalam jaringan organisme laut, terutama pada spesies dengan tingkat metabolisme detoksifikasi yang rendah. Organisme yang berada di tingkat trofik lebih tinggi seperti ikan predator dan mamalia laut lebih rentan mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi, di mana konsentrasi polutan meningkat sering dengan perkembangan dalam rantai biomagnifikasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan organisme perairan, seperti gangguan makanan, sistem imun, dan reproduksi akibat stres oksidatif.
Akumulasi polutan dalam organisme laut dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia melalui konsumsi makanan laut yang terkontaminasi. Senyawa toksik seperti logam berat, misalnya merkuri, kadmium, dan timbal, akan mengalami dampak yang lebih toksisikan. Selanjutnya, sistem bioinformasi organisme laut menyebabkan biomagnifikasi dalam rantai makanan sehingga konsentrasinya meningkat pada spesies predator yang dikonsumsi manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai biotransformasi polutan dapat mengalami ekosistem laut yang membesarkan risiko terhadap kesehatan manusia, serta dalam pengembangan kebijakan pangan untuk memastikan produk perikanan yang aman dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasak Nana Tahir dengan NIM L02123138. Di sini saya akan membacakan materi saya studi kasus. Yang pertama itu, dokumen ini tidak secara spesifik membahas studi kasus lokasi pencemaran tertentu, tetapi menjelaskan bagaimana sumber pencemaran seperti logam berat dan senyawa organik beracun dapat memengaruhi organisme perairan melalui proses biotransformasi secara umum. Pencemaran di ekosistem laut berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, aktivitas pertambangan, limbah domestik, dan pertanian yang membuang bahan kimia berbahaya ke perairan. Misalnya, daerah pesisir yang dekat dengan kawasan industri cenderung mengalami kontaminasi logam berat seperti merkuri, kadmium, dan tembaga yang dapat terakumulasi dalam organisme laut melalui mekanisme pengingatan oleh metalotonein. Sumber pencemaran lainnya adalah tumpukan minyak dan limbah pestisida yang mengandung hidrokarbon aromatik, polyclin, dan polycholinate biphthalates. Senyawa yang sulit terurai dan dapat mengalami bioakumulasi dalam jaringan ikan dan invertebrata laut. Yang kedua itu data dan analisis. Organisme perairan yang paling terdampak oleh pencemaran dan proses biotransformasi adalah ikan, moluska, krustasea, dan invertebrata laut lainnya, terutama yang hidup di perairan yang terkontaminasi. Ikan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan karena memiliki sistem enzimatik detoksifikasi seperti sitokrom P450 yang berperan dalam mengoksidasi senyawa beracun pada fase 1 biotransformasi. Namun jika proses ini tidak diikuti oleh fase 2 yang efektif, metabolisme yang hasilnya bisa menjadi lebih toksin dan menyebabkan kerusakan sel serta stres oksidasi. Moluska dan krustasea seperti kerang dan kepiting juga sangat terdampak karena mereka memiliki tingkat metabolisme yang lebih lambat, menyebabkan akumulasi polutan dalam jaringan tubuh mereka. Selain itu, beberapa invertebrata laut seperti bivalvia memiliki mekanisme biotransformasi yang kurang efisien, sehingga mereka lebih cenderung menyerap dan menyimpan logam berat dalam bentuk granula yang tersimpan dalam jaringan mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat dengan NIM L02123143. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan risiko. Ekosistem perairan mengalami berbagai dampak akibat faktor alami dan aktivitas manusia. Pencemaran air oleh limbah industri dan pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan eutrofikasi dan kematian massal pada ikan. Sementara pencemaran plastik dapat membahayakan kehidupan akuatik. Perubahan iklim juga berpengaruh signifikan dengan meningkatkan suhu air, menyebabkan pemutihan terumbu karang dan meningkatkan pengasaman laut. Selain itu, eksploitasi berlebihan seperti overfishing dan praktik destruktif merusak habitat akuatik. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada upaya mitigasi. Mengurangi dampak biokonsentrasi memerlukan upaya terpadu melalui regulasi limbah, konservasi lingkungan, dan edukasi masyarakat. Regulasi limbah perlu diterapkan dengan menetapkan buku
buku mutu air dan memastikan industri menggunakan teknologi pengolahan limbah seperti IPAL sebelum membuangnya ke perairan. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya harus diminimalkan dengan menggantinya dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan memonitoring dan pengawasan rutin juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah pencemaran. Selain itu, regulasi konservasi dan restorasi lingkungan penting dilakukan untuk memulihkan daya dukung ekosistem perairan. Upaya seperti rehabilitasi terumbu karang, penanaman mangrove, dan perlindungan habitat pesisir dapat membantu menyerap polutan dan mencegah sedimentasi. Yang kedua itu ada teknologi atau metode bioremediasi. Biotransformasi pencemar adalah proses mengubah zat beracun menjadi senyawa yang lebih aman melalui aktivitas biologis, terutama menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan alga. Misalnya bakteri Pseudomonas dan Bacillus dapat mendegradasi hidrokarbon, sementara alga Chlorella menyerap logam berat. Selain itu, teknik ini seperti bioreaktor dan fetoremediasi juga mendukung biotransformasi dengan mengoptimalkan kondisi mikroorganisme atau memanfaatkan tanaman untuk menyerap bahan pencemar. Yang ketiga itu ada rekomendasi untuk kebijakan masyarakat. Yang pertama itu biotransformasi dalam perairan merupakan proses biologis di mana organisme seperti mikroba, fitoplankton, dan hewan air mengubah zat pencemar atau senyawa toksis menjadi bentuk yang lebih sederhana dan kurang berbahaya. Salah satu rekomendasi kebijakan yang perlu diterapkan adalah pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida, limbah industri, dan logam berat yang dapat menghambat proses biotransformasi alami dan perairan. Masyarakat, terutama petani dan pelaku industri, harus diperlukan edukasi mengenai dampak penggunaan kimia beracun serta didorong untuk beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua itu ada selain regulasi, masyarakat juga didorong untuk menerapkan konservasi ekosistem perairan dengan menjaga keberadaan organisme yang berperan dalam biotransformasi seperti mikroorganisme, pengurai, dan vegetasi riparian di sekitar sungai dan pesisir. Yang ketiga itu ada edukasi dan sosialisasi pentingnya biotransformasi dalam ekosistem perairan. Harus dilakukan melalui kampanye lingkungan, kegiatan gotong royong, membersihkan sungai dan pesisir, serta membutuhkan kelompok sadar lingkungan di tingkat komunitas. Baik, kesimpulannya, pencemaran perairan oleh zat toksis seperti logam berat dan senyawa organik beracun menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan kesehatan manusia. Proses biotransformasi dalam organisme perairan dapat membantu mengurangi dampak pencemaran. Namun, akumulasi polutan dalam jaringan organisme tetap berisiko menyebabkan kerusakan fisiologis serta gangguan ekosistem. Ikan, moluska, dan krustase yang hidup di perairan tercemar menunjukkan dampak signifikan, termasuk akumulasi logam berat yang dapat membahayakan rantai makanan laut dan kesehatan manusia melalui konsumsi seafood yang terkontaminasi. Selain itu, eksploitasi berlebihan perubahan iklim dan aktivitas manusia lainnya memperparah kondisi perairan, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Karena itu, pemantauan terhadap kualitas perairan dan kesehatan organisme akuatik sangat penting sebagai indikator tingkat pencemaran dan risiko terhadap ekosistem laut secara keseluruhan.